Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kubus Milenial, mengupas tentang kunci bisnis dan usaha milenial. Untuk kalian yang telah menonton video ini, berarti kalian telah bergabung dengan kami, Generasi Investasi. Halo generasi investasi, dari kecil kita sudah diajarkan untuk menabung, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, dari kecil pula kita sudah diajarkan mengenai peribahasa hemat pangkal kaya. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa menabung pangkal kaya. Nah, kira-kira mana sih yang benar? Dan gimana sih penerapannya untuk kita milenial? Simak pembahasannya berikut ini. Oke. Jadi, untuk kita milenial yang masih mengandalkan penghasilan utamanya dari uang jajan, gimana sih cara kita untuk menabung? Atau tips jitu menabung dari Kubus Milenial. Jadi, yang pertama, langsung aja ya. Yang pertama yaitu tentukan tujuan menabung dan target waktunya. Nah, di sini kita perlu menentukan tujuan menabung secara jelas. Kita perlu menentukan target waktunya secara jelas. Untuk apa sih menabung dengan tujuan yang tidak jelas atau tanpa tujuan yang jelas? Kita nanti tidak tahu atau tidak bisa menargetkan berapa sih uang yang harus kita kumpulkan untuk mencapai atau untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas, kita nanti bisa menentukan target waktu yang jelas juga. Sehingga kita juga mengetahui berapa banyak uang sih yang harus saya kumpulkan dengan jangka waktu sekian atau jangka waktu berapa lama. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki tujuan yang jelas, target waktu yang jelas, maka kita ketika mengumpulkan uang, kita sudah ada semangat untuk mendapatkan sesuatu dari menabung. Terkadang juga ketika kita menabung tanpa tujuan yang jelas, kita sudah menabung nih kira-kira sudah berapa banyak. Kita ambillah berapa ratus ribu dari tabungan kita. Saya ambil dulu deh buat beli ini, besok saya ganti lagi tabungannya. Nah, ini salah satu godaan terbesar nih untuk kita milenial kalau misalnya kita menabung. Dari sini, maka dari itu kita itu harus mempunyai tujuan yang jelas, target waktu yang jelas, dan berapa banyak uang yang harus kita kumpulkan. Nah, tentunya juga kita harus menargetkan ini itu menabung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. Karena untuk menabung jangka pendek atau jangka panjang, tentunya dari sini langkah yang kita ambil nanti juga akan berbeda. Yang kedua, kelola uang jajan kalian biar nggak boros. Nah, di sini namanya aja udah uang jajan. Namanya uang jajan artinya kalau kita nggak butuh-butuh amat untuk beli jajan, ya udah kita nggak usah beli, kita nggak usah mempergunakan uang jajan itu. Lebih baik kita tabung. Namun mengelola uang jajan kita biar nggak boros, ini masih seperti halnya dengan peribahasa hemat pangkal kaya. Tetapi di sini kita juga harus membedakan nih, mana sih hemat karena kita itu nggak boros dengan hemat karena kita pelit. Di sini kita harus bisa membedakannya secara cerdas. Kalau misalnya kita itu hemat karena tidak boros, berarti kita mengeluarkan uang kita itu sesuai kebutuhan kita aja, nggak karena apa yang kita inginkan. Kalau yang dimaksud hemat di sini karena pelit, di sini nggak usah saya jelaskan lah ya, kalian pasti sudah paham. Nah, di sini saya mau bagi satu tips untuk kalian yang sedang menabung dengan hanya mengandalkan uang jajan. Misalnya kalian sehari itu diberi uang jajan sekitar 10-15 ribu ya. Nah, caranya gini, kalian sisihkan tiap mempunyai uang 2 ribuan atau uang 5 ribuan. Setiap kalian mempunyai misal kembalian sejumlah 2 ribuan, misal ada 2 atau hanya ada satu uang 2 ribuan atau misalnya uang 5 ribuan, di situ harus kalian sisihkan untuk menabung. Nah, kenapa kok seperti ini ya? Karena ketika kita menabung misalnya dalam jumlah kecil seperti ini, tetapi kita
kita rutin menabung, menurut saya di sini akan lebih membuahkan hasil daripada kita menabung banyak, kita menabung semuanya, uang jajan satu hari kita semuanya masukkan ke celengan, tapi akhirnya nanti malah kita ambil karena kita nggak bisa jajan. Nah, di situ menurut saya malah nggak efektif untuk cara kita menabung. Jadi lebih baik kita sisihkan setiap ada uang 2 ribuan atau uang 5 ribuan di celengan, terserah itu selera kalian seperti apa, mau celengannya yang nggak bisa dibuka atau celengan yang bisa dibuka, itu terserah kalian. Tapi setiap ada uang 2 ribuan atau 5 ribuan harus kalian kumpulkan. Dan uang 2 ribu dan uang 5 ribu ini tidak boleh kalian campur menjadi satu tempat celengan, tapi harus kalian pisah. Jadi kalau misalnya kalian ingin menabung uang 2 ribuan, satu tempat celengan ini khusus untuk uang 2 ribuan aja. Nah, kalian tunggu deh, itu berapa bulan? Misalnya 6-8 bulan, pasti di situ sudah mengumpul banyak dan pasti membuahkan hasil. Selanjutnya, cara ketiga yaitu puasa atau bawa bekal. Puasa atau bawa bekal ini merupakan hal yang sangat efektif untuk membantu kita dalam menabung atau menyisihkan uang jajan. Karena sudah kita tahu sendiri ya, kalau di agama saya tentunya ketika kita berpuasa, kita mendapatkan pahala. Nah, selain itu juga ketika kita berpuasa, kita juga libur jajan ya, sehingga uang jajan hari itu bisa kita tabung untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari hasil tabungan itu nanti. Misalnya, kita hari Sabtu pengen ngopi bareng teman-teman, tapi kita juga pengen nabung nih. Gimana caranya? Nah, kita bisa nih pakai cara dengan puasa atau membawa bekal. Misal, hari Senin dan hari Kamis kita puasa. Nah, hasil dari uang jajan hari Senin dan hari Kamis itu bisa kita kumpulkan, sebagian untuk ngopi bareng teman-teman di hari Sabtu dan sebagiannya masih bisa kita tabung. Setelah 3 tips yang saya sebutkan tadi, masih ada satu tips terakhir yang ini mungkin bukan disebut menabung untuk menyisihkan uang jajan, tetapi di sini lebih untuk membukakan pintu rezeki kita lebih lebar. Nah, apa itu? Yaitu sedekah. Nah, tips yang keempat ini saya sebut sedekah. Kenapa? Karena walaupun kita menabung, tapi karena menabung akhirnya kita terfokus untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan setelah kita selesai menabung nanti. Akhirnya kita menjadi seseorang yang pelit, menjadi seseorang yang mending aku tabung deh daripada saya berikan untuk sedekah. Nah, di sini merupakan pola pemikiran atau mindset yang salah. Karena sedekah sudah kita tahu sendiri bahwa selain kita mendapatkan pahala, melebarkan pintu rezeki kita, dengan sedekah pula kita mendapatkan energi positif yang sangat luar biasa. Kenapa sedekah itu bisa memberikan kita dampak positif yang sangat luar biasa? Mungkin kita juga sudah tahu ya sebenarnya bahwa ketika kita membuat orang lain tersenyum, maka energi positif akan kita dapatkan dengan sangat luar biasa. Jadi, saran saya untuk kita yang sedang menabung, sedang proses menabung sekarang, jangan pelit ya. Jangan karena kita terpatok untuk menabung dan mendapatkan sesuatu setelah menabung nanti, akhirnya kita melupakan untuk bersedekah. Jangan ya. Oke, setelah 4 tips yang saya berikan kepada kalian semua, kira-kira kalian itu sekarang sedang proses menabung untuk mendapatkan apa sih? Boleh kalian share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa berikan saran untuk konten selanjutnya. Kira-kira kalian ingin Kubus Milenial membuat konten tentang apa lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, demikianlah untuk konten hari ini mengenai tips jitu menabung untuk milenial versi Kubus Milenial. Untuk kalian yang telah menonton video ini dan selalu mendukung channel Kubus Milenial, kami mengucapkan terima kasih dan semoga kami tetap semangat untuk membuat konten-konten yang berkualitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam generasi investasi.